Baik, Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya pagi ini. Perkenalkan, nama saya Don Brady dari program What's Trending KBR Pagi, Pak Wapres. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal yang menjadi trending topik di media sosial belakangan ini. Dan seperti kita ketahui di saat pandemi ini topik soal vaksinasi itu nggak jarang menjadi trending di media sosial nih Pak Wapres. Nah, salah satu yang yang disoroti ini adalah program vaksinasi yang menemui beberapa kendala di lapangan nih Pak Wapres. Kita tahu kalau BPOM sudah mengeluarkan izin dan juga MUI juga sudah mengeluarkan fatwa suci dan halal. Nah, tapi bagaimana cara mempercepat agar target vaksinasi COVID selesai dalam waktu setahun bisa terlaksana nih? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pemerintah itu bukan hanya ya semula kan 15 bulan ya, tapi diharapkan 1 tahun bahkan kurang dari 1 tahun itu bisa dicapai, yaitu kekebalan komunal itu, herd immunity itu artinya itu 181,5 atau 182 juta lah. Memang untuk pertama kali ini masih lamban, kan sekitar 80-90 ribu per hari. Target yang ingin dicapai itu, yang ingin dikejar sesuai dengan permintaan Presiden, itu 1 juta satu hari. Sehingga akan ada percepatan, terutama mulai tahap kedua nanti. Masalah-masalah yang mengganggu terus dibenahi, masalah-masalah teknis misalnya, soal registrasi itu disederhanakan, kemudian soal distribusi juga sudah mulai dibenahi, ya, sehingga obat itu sampai ke soal data mereka yang harus divaksin juga sudah terus dibenahi. Kemudian juga akan ditambah, pertama itu soal vaksinnya sendiri, jumlah vaksinnya ini akan terus, karena sementara ini memang dari impor itu masih sedikit, tapi produksi yang dibuat di dalam negeri ini sudah mulai. Dan di samping itu juga adanya tambahan, selain Sinovac juga ada AstraZeneca, juga ada merek-merek lain yang sedang untuk vaksinnya sendiri. Kemudian juga vaksinatornya, ya itu juga bisa yang menyebabkan itu kekurangan vaksinator ini diperbanyak. Juga termasuk dari TNI Polri juga menyediakan vaksinator, dan kemudian juga tempat untuk divaksin, ya. Karena itu pemerintah tidak hanya bersandar pada rumah sakit pemerintah, tapi juga melibatkan rumah sakit swasta, bahkan juga fasilitas-fasilitas lain, supaya tempatnya bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi vaksinnya diperbanyak, kemudian jumlah tempat untuk dilakukan vaksinasi juga diperbanyak, kemudian vaksinatornya juga diperbanyak. Bahkan untuk lebih mempercepat, itu sekarang sedang dibicarakan kemungkinan adanya keikutsertaan masyarakat dalam ikut melakukan penyediaan vaksin gotong royong, atau disebut juga vaksin mandiri. Tetapi jangan sampai ini kemudian diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak dikurangi. Nah, barangkali ada yang keinginan ini dengan tanpa merugikan siapa-siapa, dalam rangka mempercepat sedang dipertimbangkan kemungkinan vaksinasi mandiri, vaksin mandiri itu. Ini beberapa diharapkan dengan begitu, yang selama ini masih di bawah, jumlahnya masih sedikit, maka minimal pada
tahap kedua itu bulan April nanti itu sudah bisa dilakukan akselerasi percepatan. Itu upaya-upaya yang disiapkan pemerintah. Oke. Salah satu upaya juga nih Pak Wapres dikala pengusaha atau ya mereka mendorong agar bisa melaksanakan vaksin COVID mandiri untuk mempercepat. Bagaimana tanggapan Pak Wapres sendiri soal vaksin mandiri ini, Pak? Ya, ini sedang disiapkan aturannya ini, ya supaya nanti tidak mengacaukan vaksinasi pemerintah, vaksinasi yang gratis ini oleh karena adanya vaksinasi yang mandiri. Jangan sampai ini terganggu. Karena itu sedang disiapkan regulasinya ini, ya dengan tujuan tentu kalau ini bisa mempercepat daripada vaksinasi, tercapai target vaksinasi, yaitu tercapainya herd immunity itu, yaitu kekebalan komunal itu. Jadi memang ini pikiran-pikiran ini sudah ditampung dan sudah menjadi perhatian pemerintah dan sedang digodok. Mudah-mudahan minggu depan atau apa sudah bisa keluar. Ini dinamika yang memang berkembang dan memang kita sedang ingin coba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu. Oke, Pak, ini di kala negara atau semua pihak sedang berusaha untuk menyukseskan program vaksinasi ini, apa nih pesan Pak Wapres sendiri agar dapat terwujud sesuai target meski masih ada beberapa sentimen penolakan, Pak Wapres? Ya, ini yang terus kita sosialisasi. Saya melihat yang anti vaksin ini ya kayaknya makin hari makin kecil ya. Semakin bahkan berkurang seperti itu ya Pak ya? Iya, saya melihat di televisi itu justru udah ada antrian yang panjang. Itu dari rumah sakit bahkan bisa hampir 1 kilo itu saya lihat. Dan banyak juga yang usia lanjut. Ya, mungkin ini karena saya kan sudah divaksin. Ya, kemarin ini divaksin dan saya bilang tidak ada masalah. Semuanya ya baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang mengganggu, tidak ada. Dan saya sehat, saya bilang seusia saya. Karena itu saya juga mengajak orang yang seusia dengan saya ini sekarang orang beludak, sekarang pengaturan ini yang lagi dibenahi ini, jangan sampai antri panjang begitu. Dari kelompok agama yang punya pendapat itu juga sudah dibenahi. Ya, sebab kita sudah bahwa menurut agama menjaga diri dan orang lain daripada bahaya wabah itu wajib. Ini pendapat ulama itu. Bunyinya begini, al-ihtiraz 'anil wabah wajib. Menjaga diri sendiri orang lain daripada wabah itu adalah wajib. Nah, oleh karena itu menjaga diri itu dengan apa? Dengan 3M, dengan mematuhi pembatasan PPKM dan dengan vaksinasi. Nah, ini sudah bergulir dan sudah disosialisasi masyarakat. Jadi suara-suara yang anti vaksin itu, yang ketiganya itu banyak yang ya mereka yang kurang menjaga diri itu terkena COVID, ya, dan bahkan ada yang parah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, semua ini membuat perubahan-perubahan sikap sehingga sekarang orang bahkan ingin lebih cepat lagi divaksin. Kayaknya seperti itu kalau saya lihat kesimpulan terakhir saya. Oke. Pak Wapres beberapa waktu lalu juga sempat viral dan mendapat perhatian publik soal SKB 3 Menteri. Kita ketahui SKB 3 Menteri ini diteken oleh Mendikbud, terus juga ada Mendagri dan juga Menteri Agama nih, tentang tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Bagaimana Pak Wapres menanggapi tentang SKB ini, Pak? Saya kira itu menurut saya ya tepat, karena memang ada
kegaduhan di masyarakat, Mhm. tentang adanya pemaksaan terhadap agama lain untuk menerapkan sistem pakaian dari sesuatu agama. Nah, itu kan memang tidak benar. Dari segi ajaran agama saja sudah tidak boleh memaksa orang. La ikraha fiddin. Jadi tidak boleh memaksa agama. Dari sistem kenegaraan kita juga adalah membangun toleransi, ya, kepada semua kelompok. Sikap toleransi itu terus dijaga. Nah, ketika ada hal-hal yang merusak sistem toleransi, mengganggu keutuhan bangsa, ya itu harus dibenahi. Nah, pemaksaan untuk menggunakan jilbab kepada pihak lain itu sesuatu yang mengganggu keharmonisan hubungan antar sesama warga bangsa sebagai suatu kesatuan bangsa, merusak persatuan nasional, mencederai adalah kebinekaan kita. Oleh karena itu, maka saya kira pemerintah harus mengambil langkah untuk menghilangkan itu. Tetapi juga tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Ya. Nah, ini biarkanlah kelompok agama itu melakukan sesuai dengan keyakinan agamanya. Ini saya kira prinsip yang harus kita bangun di negara kita ini. Dalam semua hal, bukan soal jilbab saja, dalam semua hal itu harus kita lakukan seperti itu. Ya, dalam hal-hal yang bisa menimbulkan ya kegaduhan itu, seperti tempo hari ada pembangunan rumah ibadah, terjadi kegaduhan, maka dikeluarkanlah satu aturan yang kemudian mengatur caranya, bukan melarang, tapi mengatur caranya supaya tidak terjadi kegaduhan itu. Ini memang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengambil langkah dalam rangka mengawal keutuhan bangsa ini dan jangan ada yang dicederai. Barangkali itu. Oke, Pak Wapres, bagaimana nih beragama yang ideal di tengah masyarakat yang majemuk? Saya kira kita sudah punya kesepakatan. Ya. Menurut saya kita sudah sepakat bahwa kita ini bersama-sama dalam NKRI. Dasarnya Pancasila. Karena itu kita harus menjaga harmoni. Ya, harmoni kita itu dijaga. Nah, saya menyebutkan ada harus bingkai-bingkai kerukunan itu harus dijaga. Ada 4 bingkai menurut saya. 1 bingkai politisnya. Nah, politisnya itu adalah 4 pilar itu. Pancasila, kemudian Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mau ditambah 4, sebenarnya 3 ini landasannya. Ini yang harus kita jaga. Tidak saja dalam kesepakatan politik, tapi juga dalam tataran implementasi. Ini implementasinya yang harus bukan hanya kesepakatan politiknya, tapi implementasinya diwujudkan. Yang kedua adalah bingkai yuridisnya. Bingkai yuridis itu artinya aturan-aturan, karena aturan itu kan merupakan kesepakatan juga. Kesepakatan yang kita sepakati untuk jadi aturan. Nah, aturan-aturan itu disepakati. Bingkai ini harus dijaga, jangan ada yang melanggar. Nah, pasti rukun. Kalau ada yang melanggar, pasti tidak rukun. Nah, yang ketiga itu bingkai teologis. Teologinya, yaitu ajaran agamanya ini. Terutama di dalam menyampaikan dakwahnya. Semua agama tentu ingin mengembangkan dakwahnya. Oke, tapi sebaiknya menggunakan yaitu teologi kerukunan. Narasi-narasinya narasi kerukunan, jangan narasi konflik. Memang ada perbedaan di antara agama-agama itu. Tetapi kan karena kita majemuk, maka kita jangan mengintervensi agama lain. Sampaikanlah dengan cara-cara narasi-narasi yang kerukunan itu. Ini teologi ini penting dalam rangka menjaga kemajemukan. Yang keempat itu bingkai sosiologis. Kita ini punya budaya, wisdom, kearifan lokal
yang di masing-masing daerah itu ada untuk menjaga harmoni ini. Ini dipertahankan. Seperti di Batak itu Dalian Notolu. Nah, itu kan itu persaudaraan. Nah, di Kalimantan itu rumah Batang, rumah besar di mana kumpul keluarga menjadi satu. Di Ambon sana Pela Gandong, gitu kan? Itu juga menunjukkan. Nah, bingkai sosiologis kearifan lokal ini harus jaga. Menurut saya, kalau kita bisa menjaga 4 hal ini, ya bingkai-bingkai ini, ya. Kita dan juga ada piranti-pirantinya juga sudah ada Kementerian Agama, ada FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, ada majelis-majelis agama. Sebenarnya sudah ada untuk melakukan pengawalan-pengawalan itu. Tinggal diefektifkan saja. Baik, terima kasih Pak Wapres. Di sesi berikutnya akan ada Mbak Citra dan juga Mas Agus yang akan memtanyakan beberapa hal juga. Tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya pagi ini Pak Wapres. Saya persilakan Mbak Citra, silakan.